Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dan di video kali ini gue tuh mau bahas Overlord untuk versi web novelnya. Gue ingetin lagi nih kalau ceritanya tuh nggak ada hubungannya sama cerita utamanya. Jadi anggap aja ini tuh kayak cerita versi lain dari Overlord. Nah, yang mau gue bahas di video kali ini tuh adalah Overlord bagian 2 untuk chapter 24 sampai sebagian chapter 25. Video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini, Jet menuju ke rumahnya sehabis dia bekerja. Diketahui ternyata di sekolah, Jet saat ini tuh dijauhi sama siswa-siswa yang biasa. Ya, sejak Jet sekelompok sama Fluder, siswa-siswa biasa tuh nggak ada yang mau mendekati Jet. Diketahui juga kalau Jet saat ini ternyata nggak lagi dibully sama para siswa bangsawan yang tinggi. Yang ada sekarang tuh para siswa bangsawan tinggi, mereka tuh mendekati Jet dan mencoba berteman dengan Jet. Ya, para siswa bangsawan tinggi tuh seperti biasa lah ya, selalu mencari muka demi mempertahankan posisi kebangsawanan mereka. Makanya mereka tuh mau mendekati Jet. Dan mereka tuh selalu mencoba untuk mendekati orang-orang yang sangat bisa menguntungkan mereka. Ya, tapi di sini Jet tuh mutusin gak mau berteman sama siswa dari bangsawan tinggi. Bagi Jet, hidupnya tuh bakal jauh lebih aman kalau dia tuh gak terlibat sama bangsawan. Jet saat ini juga mikirin tentang pergerakan dari Ain. Bagi Jet, pergerakan Ain ini bisa dibilang sangat di luar jangkauannya. Jet tuh masih gak ngerti dengan apa yang lagi direncanain sama Ains. Bagi Jet, bangsawan setingkat Ains harusnya tuh bisa dengan mudah untuk membuat Jet gak berdaya. Dan itu bisa dilakuin Ains dengan hanya menjentikan jarinya. Tapi sampai sekarang Ains tuh masih gak melakukan hal itu. Jet tuh justru saat ini tuh penasaran sama sosok dari Ains. Dan dia tuh seenggaknya mau bertemu sama Ains walaupun cuma satu kali. Saat ini Jet udah ada di depan rumahnya. Jet saat ini tuh ngerasa kalau di dalam rumah tuh ada orang lain selain ibunya. Dan ketika masuk ke dalam rumah, ternyata yang ada di dalam rumah adalah Nemel. Nemel tuh ternyata lagi ngobrol sama ibu dari Jet. Ibu Jet ini senang karena Nemel tuh banyak cerita tentang kehidupan di sekolah. Ibunya tuh ngasih tahu kalau Jet tuh nggak pernah ceritain kehidupan sekolahnya. Makanya ibu Jet saat ini tuh senang ketika Nemel tuh ngobrolin soal kehidupan sekolahnya. Singkat cerita, mereka juga saat ini makan bersama. Dan setelah itu karena kondisinya udah larut malam, Jet pun akhirnya nganterin Nemel pulang. Jet ini gak bakal biarin Nemel tuh pulang sendirian. Bisa dibilang jalanan di malam hari itu sangat berbahaya bagi wanita. Makanya Jet tuh sebagai laki-laki gak bisa membiarkan perempuan tuh jalan sendirian di malam hari. Di jalan, Jet tuh tentunya nanyain tentang alasan Nemel bisa datang ke rumahnya. Nemel di sini ngasih tahu kalau dia tuh dapat undangan pesta dansa dari bangsawan yang tinggi. Dan itu berasal dari keluarga Robert Beth. Bisa dibilang itu adalah keluarga dari Rangobur. Jet tentunya terkejut mendengar hal itu. Jet tuh dalam hatinya tuh mengira kalau Ains lah yang bakal mengundang Nemel ke pesta dansa.
Tapi ternyata malah keluarga Robert Beth yang mengundang Nemel. Jet dalam hatinya tuh penasaran sama alasan kenapa keluarga Robert Beth bisa mengundang Nemel. Saat ini juga Nemel tuh ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa menolak tawaran itu, karena kalau menolak tawaran dari bangsawan tinggi bisa dibilang hal itu kurang sopan, apalagi Nemel tuh hanyalah bangsawan yang rendah. Selain itu, Nemel juga gak bisa nolak karena ayahnya tuh sangat senang ketika putrinya tuh diundang sama bangsawan tinggi. Di sini Nemel tuh mau minta pendapat dari Jet. Jet ngasih tahu harusnya sekarang Nemel tuh baik-baik aja karena posisi Nemel tuh saat ini adalah tamu undangan. Jadi harusnya tuh gak mungkin diperlakukan dengan buruk. Jet juga ngasih tahu Nemel tuh sekarang berasal dari kelompok Fluder. Jadi harusnya Nemel tuh nggak bakal kena masalah kalau menerima undangan dansa tersebut, karena bisa dibilang backingan Nemel adalah Fluder. Singkat cerita, Nemel pun akhirnya diantar pulang sama Jet. Saat ini, diskusi antara Momon dan ayah Rangoburt ternyata udah selesai dan keduanya tuh saat ini keluar ruangan. Ayah Rangoburt di sini mendekati Rangoburt dengan wajah memerah dan terlihat juga nafasnya nggak nentu. Di sini Rangoburt pun jadi down karena takutnya ayahnya tuh saat ini marah sama Momon. Tapi ternyata ayahnya di sini malah ngasih tahu kalau Rangoburt tuh harus selalu melayani Momon dengan baik. Kalau perlu, bahkan ayahnya tuh mau kalau Rangoburt sampai ngorbanin nyawanya demi melayani Momon. Rangoburt di sini terkejut karena ayahnya tuh terlihat sangat hormat pada Momon. Gak lama, ayahnya tuh di sini nanya ke Momon tentang apakah Momon tuh mau menginap di rumahnya atau enggak. Oh ya, di sini ayah Rangoburt tuh memanggil Momon dengan akhiran kata sama. Jadi manggilnya tuh adalah Momon sama, yang artinya dalam bahasa Jepang tuh adalah tanda penghormatan tertinggi. Di sini Rangoburt tuh sangat terkejut ketika mendengar kalau ayahnya tuh memanggil Momon dengan tanda penghormatan yang tinggi. Itu artinya status bangsawan Momon tuh jauh lebih tinggi daripada keluarganya. Di sini Momon ngasih tahu kalau dia tuh nggak bakal menginap dan dia tuh bakal pulang. Di sini mereka tuh mengobrol dan Momon tuh ngasih tahu kalau dia bakal mengingat nama keluarga Robert Beth. Di sini ayah Rangoburt terlihat sangat senang karena Momon bakal mengingat nama keluarganya. Ayah Rangoburt di sini ngasih tahu kalau anaknya tuh pasti bakal bekerja keras untuk Momon. Di sini ayahnya tuh melihat ke arah Rangoburt dan dia tuh menyuruh menjawabnya. Di sini Rangoburt terlihat sangat gugup dan dia tuh menjawab tergagap-gagap. Ayahnya di sini tuh terlihat marah karena jawaban Rangoburt tuh gak tegas dan dia tergagap-gagap. Ayahnya pun di sini memarahi Rangoburt karena udah bertindak gak sopan kepada Momon. Rangoburt di sini terdiam dan dia membeku di tempat. Dia tuh ketakutan dimarahi ayahnya. Di sini Momon mulai berbicara. Momon ngasih tahu kalau itu semua nggak masalah dan Momon tuh berharap kalau Rangoburt tuh dimaafkan sama ayahnya. Momon juga ngasih tahu kalau Rangoburt tuh adalah teman sekelompoknya. Di sini ayah Rangoburt tuh minta maaf kepada Rangoburt karena dia tuh udah memarahi Rangoburt. Rangoburt di sini tuh ternganga karena Momon tuh bisa membuat ayahnya minta maaf. Singkat cerita, Momon sama Rangoburt saat ini pergi dari rumah dan mereka berdua mengobrol. Momon di sini ngasih tahu tentang menambah anggota kelompoknya. Momon di sini tuh minta saran dari Rangoburt karena siapa tahu Rangoburt tuh punya teman yang bisa diajak menjadi kelompok. Tapi sayangnya di sini Rangoburt tuh menggeleng-gelengkan kepalanya. Itu artinya dia tuh nggak punya kenalan siswa yang bisa diajak masuk ke dalam kelompok. Momon di sini mengerti. Momon di sini pun menyarankan sebaiknya mereka tuh segera mencari budak untuk dijadiin siswa dan dijadiin kelompok. Rangoburt di sini tuh hanya terdiam.
Dalam hatinya, mengambil budak untuk dijadiin sebagai siswa, bisa dibilang hal itu adalah hal yang gak mungkin. Banyak syarat yang harus dipenuhi supaya bisa menjadi siswa akademi. Jadi nggak mungkin seorang budak bisa masuk menjadi siswa akademi. Rangobut di sini heran karena Momon tuh malah menyarankan hal gila yang gak masuk akal. Rangobut saat ini masih tetap diam dan dia tuh nggak mau membantah semua saran dari Momon. Nah di sini karena Rangobut gak ngasih respon, Momon di sini menganggap kalau Rangobut tuh setuju dengan rencana menjadikan budak sebagai anggota kelompoknya. Momon di sini dengan wajah senang, dia tuh mengajak Rangobut untuk mencari budak. Rangobut di sini masih diam. Dia tuh masih gak ngerti kenapa Momon bisa sangat santai, dan dia juga gak ngerti kenapa Momon tuh terlihat bersemangat. Saat ini Rangobut mengikuti Momon yang menuju pasar budak. Di sini Momon bergumam soal para budak di pasar ini yang terlihat masih berpenampilan seperti orang yang normal. Jadi mereka tuh terlihat bukan seperti budak. Momon di sini tadinya dia tuh berpikir bahwa di pasar budak, budak-budaknya tuh adalah budak-budak yang berpakaian kotor dan robek-robek. Tapi ternyata budak-budak di sini penampilan mereka tuh seperti manusia normal dan bisa dibilang mereka rapih. Rangobut dalam hatinya di sini tuh terkejut mendengar pernyataan dari Momon. Rangobut tuh nggak ngerti kenapa Momon bisa kepikiran kalau pasar budak tuh isinya tuh budak-budak dengan pakaian kotor dan robek-robek. Bagi Rangobut, kalau pasar budak isinya budak berpakaian kotor dan robek-robek, maka hal itu udah pasti nggak bakal ada yang mau membeli budak yang kotor. Orang-orang tuh pasti bakal lebih memilih budak yang bersih. Makanya bukan hal yang aneh kalau misalkan pasar budak tuh isinya adalah budak-budak yang bersih. Rangobut di sini memberanikan diri untuk ngomong. Rangobut ngasih tahu kalau budaknya kotor, maka nggak bakal ada orang yang mau beli. Momon di sini setuju dengan pernyataan Rangobut. Di sini Rangobut pun nanyain soal pedagang budak yang mau ditemui sama Momon. Biasanya bangsawan tuh udah punya kenalan pedagang budak, sehingga mereka tuh bisa saling bertemu dan melakukan perdagangan. Nah di sini ketika ditanyain soal pedagang, respon Momon tuh ternyata hanya diam dan dia tuh terlihat bingung. Dalam hatinya, Rangobut di sini tuh nggak ngerti lagi sama apa yang ada di pikiran dari Momon. Karena gimana mungkin Momon tuh nggak punya kenalan pedagang budak tapi malah datang ke pasar budak. Walaupun gitu di sini Rangobut tetap mengikuti Momon dari belakang. Dan gak lama Momon tuh terlihat tertarik sama satu toko. Dan mereka pun akhirnya memasuki toko itu. Ketika keduanya masuk, terlihat pelayan toko tuh di sini refleks langsung menelpon pemilik toko. Jadi biasanya pemilik toko tuh nggak mungkin langsung melayani pelanggan. Nah pelayan toko tuh melihat cincin bangsawan milik Rangobut. Makanya pelayan toko tuh langsung menelpon pemilik toko. Tujuannya supaya pemilik toko langsung melayani pelanggan. Singkatnya Momon pun langsung jelasin maksud kedatangannya. Dan dia tuh jelasin kriteria budak yang dia butuhkan. Pedagang budak di sini jelasin kalau saat ini perdagangan budak tuh memiliki keterbatasan. Jadi nggak bisa sepenuhnya memenuhi kriteria dari Momon. Alasannya itu semua karena saat ini kekaisaran tuh udah menggunakan hukum yang ketat, apalagi tentang perbudakan. Dan salah satunya tuh adalah melarang rakyat kaisar tuh dijual belikan di area kekaisaran. Makanya nggak boleh ada budak yang berasal dari kekaisaran. Nah karena aturannya bisa dibilang sangat ketat, jadi sangat sulit mencari budak yang sesuai kriteria dari Momon. Pedagang budak pun di sini nawarin budak-budak demi-human karena siapa tahu aja Momon tuh tertarik. Momon di sini mengerti dan dia tuh tertarik sama budak elf. Di sini pedagang budak ngasih tahu kalau budak elf tuh nilainya sangat tinggi dan itu adalah barang yang langka.
Jadi kalau mau elf, Momon tuh harus pre-order. Pedagang itu ngasih tahu kalau budak elf tuh bisa diterima Momon sekitar 1 bulan. Momon di sini mengeluh karena 1 bulan bisa dibilang sangat lama. Momon tuh butuh budak elf besok hari. Pedagang itu di sini terkejut dan dia ngasih tahu kalau hal itu adalah hal yang gak mungkin. Momon di sini mengerti dan di sini Momon pun mengganti permintaannya. Momon ngasih tahu kalau dia tuh gak masalah dengan budak apapun. Yang terpenting tuh dia hari ini bisa dapat. Bisa dibilang Momon tuh saat ini butuh cepat. Pedagang budak di sini mengerti dan dia pun mengantar Momon untuk menuju ke budak-budak yang bisa dibeli hari ini. Momon juga ngasih tahu kalau dia tuh mau budak yang bisa menggunakan sihir. Jadi apapun budaknya yang penting bisa sihir. Pedagang budak dan Rangobut di sini terkejut mendengar hal itu. Orang yang bisa menggunakan sihir tentunya tuh hampir mustahil untuk menjadi seorang budak. Rangobut di sini ngasih tahu Momon kalau orang yang bisa sihir tuh biasanya nggak mungkin jadi budak. Mereka tuh biasanya dimanfaatkan untuk hal lain selain budak. Momon di sini mengerti. Rangobut saat ini dalam hatinya tuh beneran penasaran sama identitas dari Momon. Tingkah laku Momon ini bisa dibilang sangat polos dan Momon tuh seolah nggak tahu apapun tentang dunia ini. Tapi di sisi lain Rangobut tuh ingat kalau ayahnya sangat menghormati Momon. Makanya Rangobut tuh saat ini pusing dengan identitas sebenarnya dari Momon. Momon di sini ngasih tahu pedagang budak kalau dia tuh beneran butuh budak yang bisa dimasukkan ke akademi. Pedagang budak di sini ngasih tahu kalau hal itu adalah hal gak mungkin. Jadi gak mungkin ada budak yang bisa memenuhi syarat untuk masuk akademi sihir. Momon di sini mengerti. Dan dia pun di sini ngasih tahu kalau dia tuh hanya meminta budak yang muda. Momon ngasih tahu yang penting budak yang muda. Karena Momon tuh bisa melakukan sesuatu supaya budak itu bisa masuk akademi. Jadi harusnya hal itu nggak masalah. Pedagang budak di sini terkejut. Tapi dia pun mau nggak mau mengikuti keinginan Momon. Rangobut yang mendengar Momon, dia juga saat ini menjadi merinding. Omongan Momon ini seperti menegaskan identitas dari Momon. Rangobut juga ngerasa saat ini pasti pedagang budak tuh tahu kalau Momon bukanlah orang sembarangan. Jadi hanya orang yang punya kuasa lah yang bisa dengan enteng memasukkan budak ke akademi. Tingkah Momon yang dengan enteng ngasih tahu kalau dia bisa mengurus budak untuk masuk akademi, hal itu seolah menegaskan kalau Momon ini adalah orang yang punya kuasa. Nah, karena berkaitan dengan akademi, kemungkinan Momon ini adalah orang yang sangat dekat sama Kaisar. Rangobut di sini tuh mewajarkan semua tingkah polos dari Momon. Alasan Momon polos itu semua karena dia tuh berada pada level bangsawan yang berbeda. Level bangsawan Momon sangat tinggi, sehingga Momon tuh ketika berbaur dengan masyarakat umum, Momon tuh seperti orang polos yang bodoh. Padahal Momon tuh bukan polos, melainkan dia tuh terlalu tinggi untuk memahami orang rendahan. Ya, itulah apa yang ada di pikiran Rangobut tentang Momon. Rangobut di sini terus berpikir tentang identitas Momon yang kemungkinan adalah orang terdekat Kaisar. Rangobut di sini berpikir kalau semuanya tuh jadi logis. Karena hal itu jugalah ayahnya sangat menghormati Momon. Karena Momon tuh adalah bangsawan di level yang berbeda. Pedagang budak di sini mau mengkonfirmasi lagi kalau Momon tuh hanya mencari budak yang muda. Momon di sini mengiyakan, tapi sebisa mungkin budak itu harus bisa seenggaknya bertarung. Momon ngasih tahu kalau itu semua dibutuhin untuk ujian promosi. Pedagang budak itu pun terkejut dan dia tuh nanyain kenapa meminta budak yang bisa bertarung. Padahal Momon tuh sekolah di sekolah sihir. Rangobut di sini ngasih tahu. Jadi walaupun namanya ujian promosi, tapi sebenarnya itu adalah pelatihan militer.
Rangobut pun di sini mulai jelasin maksud dari ujian promosi. Oh ya, di sini juga sebenarnya tuh ada reaksi terkejut dari Momon ketika dia tuh mendengar bahwa ujian promosi adalah latihan militer. Seolah-olah Momon tuh baru tahu hal itu. Nah, jadi intinya ujian promosi diadain itu semua supaya para Magicaster yang dibesarkan di Akademi Sihir, mereka tuh nggak bakal pindah ke negara lain atau menjadi petualang. Kalau mereka pindah ke negara lain dan menjadi petualang, hal itu tentunya bakal menjadi kerugian bagi kekaisaran. Kekaisaran tuh maunya kalau para Magicaster tuh bergabung menjadi kesatria, atau seenggaknya para Magicaster bisa kerja di Kementerian Sihir. Nah, jadi ujian promosinya tuh nantinya para siswa tuh bakal bekerja sama dengan para kesatria untuk memburu monster. Di sana para siswa bakal mendapatkan pengalaman kerja dan para kesatria juga bakal mengevaluasi kemampuan para siswa. Nah, kalau ada yang gak dapat kelompok dalam ujian, maka para kesatria bakal menilai kalau siswa tersebut adalah siswa rendahan. Di dunia militer, bekerja secara kelompok itu adalah hal yang wajib. Makanya orang yang gak bisa membentuk kelompok ujian itu sama aja dengan orang rendahan, dan mereka tuh gak layak untuk masuk ke dunia militer. Rangobut di sini jelasin karena latihan militernya tuh bersama kesatria dalam memburu monster yang kuat, maka dari itu budak bisa digunakan untuk menjadi tameng dalam menghadapi monster itu. Pedagang budak di sini mengerti. Momon juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh butuh 3 budak dan kalau bisa semuanya laki-laki. Momon juga di sini naruh tas kulit yang dia bawa di atas meja. Pedagang itu terkejut melihat banyaknya uang yang dibawa sama Momon. Uang itu bisa dibilang adalah uang yang sangat banyak. Uang yang dibawa sama Momon jumlahnya tuh sekelas kepala keluarga bangsawan agung. Momon juga saat ini nanyain tentang apakah dia tuh bisa menjual budak perang atau enggak. Pedagang itu di sini ngasih tahu kalau dia tuh bisa aja membeli budak dari Momon, tapi tentunya harus mematuhi segala hukum yang ada di kekaisaran. Momon ngasih tahu kalau tentang hukum dialah yang bakal mengurusnya. Jadi pedagang budak tuh istilahnya tahu jadi nggak perlu repot-repot mikirin soal hukum. Pedagang budak itu di sini mengerti dan dia tuh bakal membeli budak dari Momon kalau kualitas budaknya sangat bagus. Mereka di sini masih terus diskusi dan setelah diskusi, pedagang budak di sini ngasih tahu Momon kalau dia tuh bakal mencari budak yang bagus dari biasanya. Jadi dia tuh butuh waktu sampai besok supaya bisa mendapatkan budak kualitas bagus untuk Momon. Rangobut di sini tuh dalam hatinya cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia tuh salut sama cara Momon yang bisa langsung menjalin kerjasama dengan pedagang budak. Momon tuh bisa dengan cepat menjadikan pedagang budak itu sebagai rekan bisnisnya. Sampai-sampai pedagang itu nggak mau setengah-setengah berbisnis sama Momon. Dan pedagang itu sampai minta waktu supaya Momon tuh bisa puas sama kualitas dari budak pedagang itu. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Hamka Purnomo, Drodzur Price, Riwo, Sen, HS, Juli, Tsukasa, Haruka, Rev, Ambrugio, Sasuga, Kuasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.